Today sermon in Bahasa Indonesia, so for those who need to translate device, please ask Johnny and thank you for Brother Hadi. He's going to be the translator today. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, rekonsiliasi adalah salah satu tindakan yang tersulit yang Tuhan kehendaki agar kita melakukannya. Mengapa sulit, saudara? Betapa tidak, karena memang untuk melakukan rekonsiliasi, maka kita harus bersedia melupakan semua luka yang telah ditimbulkan orang lain kepada kita. Dan itu tidak mudah, bukan? Bahkan kesulitan itu dialami di saat kita siap untuk mengampuni mereka dan melangkah maju. Saudara, sungguh rekonsiliasi itu adalah suatu upaya yang membutuhkan lebih banyak tindakan nyata daripada sekedar ucapan kata-kata. Dan keberanian untuk mengakui bahwa aku salah dan aku minta maaf. Keberanian untuk mengatakan aku memaafkan kamu. Dan rekonsiliasi itu membutuhkan kewaspadaan dan kesiapsediaan untuk benar-benar melihat satu sama lain sebagai ciptaan baru. Bukan sebagai orang-orang yang sama seperti sebelumnya. Dan itu berarti kita harus mencegah diri kita jatuh ke dalam paradigma yang lama. Yang mengatakan, oh memang dia mah orangnya gitu. Sehingga saudara, jangan cepat membentak seseorang yang telah menyakiti kita, tetapi cobalah dengan melakukan pendekatan yang berbeda sebagai wujud bahwa kita telah menjadi manusia baru. Sekalipun tentu ini membutuhkan suatu proses penyesuaian dan pembelajaran. Ya saudara, memang rekonsiliasi itu tidak mudah. Bayangkan saja saudara, betapa sering ketika terjadi pertengkaran, katakanlah dengan pasangan saudara, apa yang terjadi? Ternyata persoalan-persoalan masa lalu yang kalian berdua lakukan muncul lagi, bukan? Ada dorongan untuk mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Saudara, inilah rintangan yang harus kita kalahkan ketika ingin membangun yang namanya rekonsiliasi dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Karena jika saudara memaafkan seseorang tetapi masih menyimpan kenangan buruk yang pernah terjadi, maka Anda sendirilah yang terperosok dalam kehidupan yang lama. Anda tidak bisa melihat orang lain dari sudut pandang baru, dan Anda juga tidak menjalani kehidupan yang baru. Itu sama saja mengulang masa lalu. Orang bilang tidak move on. Seperti, saudara bayangkan, seperti memakan sisa daging cincang dari minggu lalu, dan itu rasanya tidak enak, saudara. Dan mungkin akan membuat Anda sakit. Seperti menoreh kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, ditoreh lagi lebih dalam. Saudara, suatu percakapan pastoral seringkali berujung pada kegagalan karena
Masing-masing terus-menerus terikat pada kesalahan masa lalu. Dan ketika percakapan pastoral bukan berusaha untuk saling mengaku salah, melainkan saling mencari pembenaran diri dan mempersalahkan orang lain. Akibatnya luka lama kembali ditoreh dan tidak ada pengampunan. Dan rekonsiliasi tidak pernah terjadi sehingga tahun-tahun berlalu dengan sia-sia. Bertahun-tahun sama saja, bahkan puluhan tahun. Dan berkat-berkat yang seharusnya kita terima pun terhambat gara-gara kita tidak berrekonsiliasi. Bahkan masalah yang tak terselesaikan itu melahirkan masalah-masalah baru, seperti seorang berpenyakit diabetik yang punya luka yang tidak sembuh-sembuh, semakin membusuk dan menggerogoti organ lain karena tidak berani mengamputasi bagian yang mulai membusuk itu. Karena itu saudara, rekonsiliasi membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dan kesediaan untuk berkorban dari kedua belah pihak yang ingin hidup baru. Malah menyimpan dendam itu sebenarnya telah menciptakan orang yang Anda benci terus-menerus eksis di dalam benak kita dan terus-menerus seakan melukai hati kita. Tapi itu hanya ada dalam pikiran kita saja dan merugikan diri kita. Padahal mungkin dalam kenyataan orang yang kita benci itu telah lupa dengan tindakannya sendiri. Jadi yang rugi siapa, saudara? Kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempelajari perikop yang kita baca hari ini dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Paulus berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara perhatikan di ayat ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Yang pertama, saudara, dinyatakan di ayat ini bahwa Bapa Sorgawi mendamaikan dunia dengan dirinya. Ini berarti tindakan rekonsiliasi itu adalah inisiatif yang datang dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Padahal kita tahu, saudara, bahwa yang melakukan pelanggaran adalah manusia, bukan? Manusia yang memberontak dan jatuh ke dalam dosa. Akibatnya relasi manusia dengan Allah terputus dan manusia mengalami kematian sebagai upah dosa. Tindakan Tuhan ini berbeda dengan manusia. Coba bayangkan, saudara, kalau ada 2 orang konflik dan saling menyalahkan, ketika mereka disuruh untuk berdamai, ternyata sulit. Masing-masing merasa gengsi untuk mulai mengaku salah dan meminta maaf. Masing-masing akan mengatakan, dia yang salah kok. Mestinya dia dulu dong yang datang minta maaf sama saya. Kalau seperti ini, rekonsiliasi tidak pernah terjadi. Akhirnya konflik berkepanjangan, masalah berlarut-larut, berkat Tuhan terhenti. Tapi di ayat ini kita membaca bahwa Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk melakukan usaha pendamaian itu. Tujuannya supaya manusia yang berdosa ini mengalami pengampunan, hidup dalam damai, sejahtera, dan berkat Tuhan mengalir kepada mereka. Tuhan menginginkan saudara sekalian mengalami kehidupan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Amin. Hal yang kedua, saudara, yang kita peroleh melalui firman hari ini adalah bahwa tindakan rekonsiliasi yang Tuhan kerjakan ini dilakukan di dalam diri Yesus Kristus.
Sejarah manusia telah membuktikan bahwa manusia yang telah dikuasai dosa ini tidak mampu menjalani hukum-hukum Tuhan, termasuk segala aturan yang telah ditetapkan menurut hukum Taurat. Perhatikan saja saudara, kalau saudara-saudara kita sudah membaca kitab Imamat, betapa ribetnya aturan-aturan kurban itu, bukan? Saudara dikasih Tuhan, kebayang gak sih saudara-saudara betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk memperoleh perdamaian itu. Tiap-tiap ritual pengorbanan ada tujuannya masing-masing. Tapi sekalipun demikian saudara, ternyata di dalam Ibrani 4 ayat yang Ibrani 10 ayat yang keempat di sana saudara bisa lihat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Sedikit kembali saudara ke ayat yang 2 dan 3 supaya lebih jelas. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Ayat 3, but in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. Tetapi saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 19, ini saudara-saudara luar biasa. Roh Kudus membuka mata hati kita melalui surat Paulus bahwa Bapa Sorgawi mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dan ini juga ditegaskan di dalam Ibrani 10 ayat 10 saudara. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Saudara, dalam pembelaan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama setelah peristiwa Pentakosta, maka dengan pertolongan Roh Kudus mereka menyatakan suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Ini dicatat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kita bersyukur saudara, karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berkat rohani, bukan? Kita bersyukur mata rohani kita dibukakan untuk bisa melihat semuanya ini. Amin. Hal yang ketiga saudara, yang kita pelajari mengenai pelayanan rekonsiliasi ini adalah bahwa di dalam Kristus maka pelanggaran-pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkan. Not counting their sins against them. Mengapa saudara? Karena Yesus Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita dengan memakukannya di atas kayu salib. Dengan kata lain, surat hutang itu telah dihapuskan, atau catatan pelanggaran itu telah dimusnahkan sehingga tidak diingat lagi. Itulah tahap yang sangat penting dalam tindakan rekonsiliasi, yakni bahwa pelanggaran kita telah dihapuskan karena diri kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan membayar lunas hutang dosa kita. Dan karena itu saudara, jika Tuhan sendiri telah menghapus dan melupakan pelanggaran-pelanggaran kita sehingga kita diperdamaikan dengan Bapa Surgawi, maka
kita sendiri pun harus bersedia melupakan masa lalu kita. Pelanggaran yang telah Tuhan buang di tupir lautan itu jangan lagi dipancing, jangan diungkit lagi. Kita harus bisa berekonsiliasi dengan diri kita sendiri dan hidup sebagai manusia baru. Dan jangan lagi mengingat masa lalu yang kelam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rekonsiliasi adalah suatu tindakan yang didasarkan pada kasih agape dari Bapa Surgawi. Dengan cara mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus, Sang Firman, yang menjadi manusia supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh jalan keselamatan, tidak binasa. John 3:16. Nah, saudara bayangkan betapa bahagianya ketika kita menyadari bahwa hutang dosa kita sudah diampuni. Atau seperti seorang yang telah divonis hukum mati, namun ada sang raja yang memberikan grasi dan pengampunan sehingga kita dibebaskan. Lantas belenggu kita dilepaskan, pintu jeruji dibuka, dan kita dituntun keluar dari bangunan penjara, menghirup udara kebebasan. Inilah yang disebut dengan lahir baru. Menjadi manusia baru dengan pengharapan yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal keempat yang sangat penting dari apa yang Paulus beritakan dalam 2 Korintus 5 ayat 19 ini, yaitu bahwa berita pendamaian itu dipercayakan kepada kita, kepada saudara dan saya untuk disampaikan kepada orang-orang lain. Paulus berkata bahwa Allah sendiri telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita, pesan rekonsiliasi. Allah telah memberikan kita pesan yang tidak tertandingi pentingnya. Put into us the word of reconciliation. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita bisa menjadi agen rekonsiliasi yang baik, maka kita perlu memahami pesan rekonsiliasi itu, bukan? Di sana kita akan memahami 3 hal penting. Yang pertama adalah, apa sih inti pesan dari rekonsiliasi? Dampak pesan rekonsiliasi itu apa? Dan bagaimana pesan itu disampaikan kepada orang lain. Kira-kira begini, saudara, mirip dengan seorang agen asuransi yang mau merekrut orang, saudara. Tentu pertama-tama ia harus tahu persis produknya apa. Kedua, dia juga harus tahu benefit apa yang akan diterima klien apabila membeli produk itu. Dan ketiga, seorang agen insurance tentu akan diajarkan tentang bagaimana mengkomunikasikan produk itu. Nah, saudara, demikian pula ketika kita telah bergabung menjadi anggota kerajaan Allah dan diutus menjadi agen-agen rekonsiliasi, maka ada 3 hal penting yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, saudara, the heart of the message is the death and resurrection of Jesus. Jika kita ingin menjadi agen rekonsiliasi, kita perlu memahami ini. Inti pesan dalam rekonsiliasi itu. Dan saudara, jika ingin memahaminya, maka kita perlu memahami apa yang Paulus katakan di dalam ayat 14 dan 15. Saudara, dikatakan di sana, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara dikasihi Tuhan, jadi inti dari pesan rekonsiliasi sebenarnya sangat sederhana, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Inilah pesan utama dan peristiwa sejarah yang terjadi hampir 2000 tahun yang lalu. Intinya adalah tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali, yang melaluinya rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta ini bisa terjadi. Saudara, inilah inti dari pesan rekonsiliasi yang dipercayakan kepada saudara, kepada kita. Saudara, Don Miller, dia adalah seorang penulis dari Portland yang juga menjadi dosen di sebuah college di Kanada. Hampir semua mahasiswa di kelasnya itu berasal dari keluarga Kristen dan bertumbuh di gereja. Ia mengajar mata kuliah Gospel and Culture. Suatu hari, saudara, saat ia mulai perkuliahan, ia mengadakan sebuah eksperimen. Ia memberitahu kepada para mahasiswanya bahwa ia akan men-sharingkan Injil Yesus, tetapi akan melewatkan sesuatu pesan yang seharusnya ada. Dan ia ingin menguji para mahasiswanya, pesan Injil mana yang seharusnya ada tapi terlewatkan. Lantas ia menjelaskan tentang dosa, tentang bagaimana kita semua adalah makhluk yang berdosa. Ia menceritakan beberapa kisah dan menggunakan beberapa ilustrasi. Selanjutnya ia berbicara tentang pertobatan dan kembali menceritakan beberapa kisah lagi. Nah, selesai itu saudara, ia melanjutkan penjelasannya tentang pengampunan Allah, sampai akhirnya ia berbicara tentang surga. Semua mahasiswa mendengarkan dengan seksama dan terpesona dengan cara ia menjelaskan topik-topik itu. Tetapi kemudian dia berhenti dan bertanya, menurut kalian, adakah pesan Injil yang terlewatkan? Saudara tahu apa respon mahasiswa? Mereka saling memandang dan berdiskusi hampir 20 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Namun tidak seorang pun yang menyadari bahwa dalam penjelasan itu dia tidak membicarakan tentang Yesus Kristus. Dan dikasih Tuhan, mungkin hal yang sama bisa terjadi juga saat ini. Kita dapat men-sharingkan kesaksian kita dan tentu itu baik. Kita dapat berbicara tentang dosa dan pengampunan, surga dan neraka. Tetapi tanpa kita berbicara tentang Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita belum berbicara tentang Injil. Mengapa, saudara? Karena inti dari Injil, inti dari berita pendamaian itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus memulai berita pendamaian itu dari sini. Paulus mengatakan di ayat 16 bahwa ia dulu memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang siapa Yesus. Dulu Paulus adalah seorang penentang Yesus Kristus dan memandangnya hanya sebagai seorang rabi biasa dan seorang penghujat bahkan. Namun semua kesalahan itu berubah saat Paulus bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Ketika ia memahami makna kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, hal itu sepenuhnya mengubah cara ia memandang Yesus dan cara ia memandang segala sesuatu yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 bulan lebih kita telah banyak membicarakan topik yang disampaikan oleh Billy Hanks dalam bukunya A Call to Growth.
termasuk diskusi-diskusi kelompok yang cukup seru. Tujuannya agar kita semua dapat merasakan pertumbuhan sebagai murid Kristus yang sejati. Tentu saudara diharapkan bahwa saudara mengalami suatu transformasi spiritual dan dapat mengenal Yesus Kristus dengan lebih mendalam dan semakin mengasihi Dia. Dan inilah inti pesan rekonsiliasi yang telah dipercayakan kepada saudara sekalian. Dan sebagai murid Kristus yang sejati, kita dipanggil untuk menjadi agen-agen rekonsiliasi tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengutip Fransiskus dari Asisi, ia pernah berkata, "Beritakanlah Injil, jika perlu gunakan kata-kata." Namun saudara, sebetulnya kita belum memberitakan Injil kepada mereka kalau kita belum memberitakan tentang Yesus, terutama tentang kematian dan kebangkitannya. Dan jika kematian dan kebangkitan Kristus belum diberitakan, maka seseorang tidak dapat mengalami rekonsiliasi. Dan iblis tahu bahwa inti dari pelayanan rekonsiliasi adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Inilah harta yang sangat berharga. The treasure in the jar. Yang sangat berharga tersimpan di dalam bejana tanah liat. Yang harus disampaikan kepada orang-orang agar mereka juga mengalami pendamaian. Nah, saudara dikasih Tuhan, seperti agen asuransi, setelah kita mengenal produk yang akan ditawarkan itu, maka dampak apa yang akan diterima, benefit apa yang akan diterima oleh orang-orang yang mau mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Inilah poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua, the effects of the message of reconciliation are that we are made new and made right. Setiap orang yang menerima dan percaya pada berita pendamaian itu, maka mereka akan dijadikannya baru dan dibenarkannya. Nah, saudara, dengan bagian ini ada dua problematik sebetulnya dalam diri kita. Saudara, yang pertama adalah problematik internal, yakni citra diri kita yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah itu hancur. Yang kedua adalah problem relasional kita. Relasi kita dengan Tuhan terputus. Dan berita pendamaian ini sesungguhnya menyangkut pemulihan terhadap dua problem ini. Oke? Nah, saudara, mari kita bahas yang pertama, problem internal kita. Citra diri kita yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah itu hancur akibat dosa. Karena itu sebaik dan sekeras apapun upaya kita memenuhi hukum Taurat, tetap saja kita jatuh dalam berbagai pelanggaran. Karena manusia hidup di dalam daging dan dikuasai dosa. Sekalipun roh memang penurut, namun daging lemah. Bagaimana Injil mengatasi hal ini? Paulus mengatakan bahwa salah satu dampak atau berkat bagi mereka yang menerima berita pendamaian adalah diperbarui. Be transformed by renewing of mind. Roma 12 ayat 2. Dan lebih jelas lagi, saudara, dalam perikop yang kita baca hari ini, Paulus katakan di ayat 17, salah satu dampak bagi mereka menerima berita pendamaian adalah jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus mengatakan bahwa ketika kita bersatu dengan Kristus, kita diperbarui. Citra diri kita yang hancur karena dosa bukan hanya diperbaiki,
melainkan diperbarui. Di dalam Kristus kita diciptakan kembali menjadi manusia baru. Jadi citra yang lama itu hancur, bukan sakit, bukan rusak, hancur. Dan kita mendapatkan sesuatu yang baru. Dan dikasih Tuhan, Tony Evans menggunakan ilustrasi seperti ulat yang menjijikkan, mengalami proses metamorfosis sempurna menjadi kupu-kupu, makhluk bersayap yang indah dan bisa terbang. Dari makhluk yang tadinya seperti parasit yang merusak daun-daun pada pohon, di dalam kepompong mengalami proses transformasi, berubah menjadi makhluk yang benar-benar baru dan berguna dalam proses penyerbukan agar bunga-bunga pada pohon menjadi buah-buah yang memberkati. Saudara, tentu ilustrasi analogis ini tidak persis menggambarkan apa yang terjadi dengan transformasi orang-orang percaya menjadi manusia baru, tetapi ini dapat sedikit menolong kita untuk melihat adanya satu perubahan total. Ketika kita datang kepada Kristus, kita diperbarui. Allah mulai bekerja memulihkan jiwa kita dan memperbaiki segalanya. Inilah yang disebut oleh para teolog sebagai regeneration. Ini adalah tindakan Allah yang melaluinya Ia memberikan kehidupan rohani yang baru kepada kita. Saudara, Yehezkiel mengatakannya seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Luar biasa, bukan? Ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Ketika kita datang kepada Kristus, maka kita mengalami pembaharuan dari dalam keluar. Inilah dampak yang akan dialami orang-orang yang menerima dan percaya akan berita pendamaian. Mereka akan mengalami pemulihan dan pembaharuan secara internal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, problem berikutnya adalah berkenaan dengan relasi kita dengan Tuhan. Saudara, disadari atau tidak, ketika manusia jatuh di dalam dosa dan kita sekalian punya kecenderungan untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka sesungguhnya Tuhanlah pihak yang paling mengalami luka hati karena pemberontakan kita. D.A. Carson, saudara, seorang teolog evangelical asal Kanada, dia menjelaskan seperti ini. Pada tingkat yang paling dalam, setiap kali kita berdosa, Allah adalah pihak yang paling terluka hatinya. Jika seperti Daud, kita berzina, Allah adalah pihak yang paling terluka hatinya. Jika kita memanipulasi pajak penghasilan kita, Allah adalah pihak yang paling tersinggung. Jika kita memegahkan diri di dalam kesombongan, menfitnah, merendahkan rekan kerja, atau memupuk kepahitan, maka Allah adalah pihak yang paling terluka hatinya. Jika kita menonton film porno di internet, Allah adalah pihak yang paling terluka. Karena itu pengampunan atau grasi apapun yang coba kita dapatkan dari dunia ini, maka sesungguhnya pengampunan yang paling kita butuhkan adalah pengampunan dari Allah sendiri, karena Dialah yang paling menderita demi menanggung dosa kita. Itu D.A. Carson mengatakan demikian, saudara.
Nah, sudah dikasih Tuhan, jadi sebenarnya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa problematik utama kehidupan manusia adalah rusaknya relasi kita dengan Tuhan karena kita telah melukai hatinya. Karena dosa kita berseteru dengan Allah. Dan hari ini kita membaca apa yang Paulus sampaikan di ayat 18 sampai 20, saudara. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Di atas kita sudah membahasnya, saudara, bahwa Allah telah mengambil inisiatif. Melalui Yesus Kristus, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sekalipun Allah adalah pihak yang paling terluka, namun Dia telah mengambil tindakan untuk menghapus pelanggaran yang menghalangi dan merusak relasi kita dengan Dia, sehingga Dia tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita terhadapnya. Allah telah menyingkirkan hambatan demi menciptakan relasi perdamaian atau shalom, yang di dalam doa Bapa kami dinyatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus menghendaki agar damai sejahtera sorgawi itu hadir di tengah dunia. Tuhan Yesus menghendaki agar keharmonisan sorgawi juga dirasakan oleh umatnya di tengah dunia. Saudara dikasih Tuhan, kita telah belajar tentang apa isi berita pendamaian. Juga kita telah belajar tentang dampak atau benefit apa yang diperoleh bagi mereka yang menerima dan percaya pada berita pendamaian itu. Pada bagian yang ketiga, sebagai orang-orang yang sudah didamaikan dengan Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, maka kini Dia memanggil serta mengutus kita untuk menjadi agen-agen rekonsiliasi tersebut. The ambassador of Christ. Nah, sekarang saudara, yang ketiga adalah how of the message is the exchange that took place at the cross. Saudara dikasih Tuhan, peristiwa penyaliban Yesus adalah misteri yang paling agung sekaligus tidak masuk akal. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat Yesus disalib itu. Dan puji Tuhan, karena Ia telah mengutus Roh Kudus dan memberikan pencerahan kepada Rasul Paulus, sehingga dapat menuliskan apa yang dinyatakan di ayat 21 ini. Saudara, ini adalah salah satu ayat yang paling mendalam di seluruh kitab suci untuk membantu kita memahami apa yang terjadi di kayu salib itu. Dikatakan, saudara, di sana, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kelihatan nggak, saudara? Is it clear? Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi sesungguhnya Yesus Kristus sebagai Sang Firman yang berreinkarnasi menjadi manusia adalah satu-satunya pribadi yang pernah hidup tanpa dosa. Karena itu relasi Dia dengan Bapa Sorgawi tidaklah terputus. Dia ada relasi dengan Bapa Sorgawi. Namun di kayu salib, Yesus yang
tidak berdosa itu harus dijadikan berdosa, sehingga ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di kayu salib itulah ia menjadi begitu identik dengan dosa-dosa kita. Segala kesalahan dan segala konsekuensinya itu dari dosa itu, sehingga pada hakikatnya dia yang tanpa dosa dijadikan berdosa dan menanggung segala akibat dari kutukan dosa itu. Penderitaan yang begitu dahsyat dan kematian demi manusia. Saudara Murray Harris, dia menjelaskan seperti ini. In a sense beyond human comprehension, God treated Christ as sin, aligning him to totally with sin and its dire consequences, that from God's viewpoint he became indistinguishable from sin itself. Dengan kata lain, saudara, Allah Bapa menyerahkan seluruh konsekuensi dosa-dosa manusia itu kepada Kristus. Mengapa, saudara? Karena manusia tidak akan sanggup menanggung murka Allah yang sedemikian dahsyat sebagai hukuman dosa. Namun itu ditanggungkan kepada dirinya sendiri yang telah menjelma dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Karena hanya manusia yang tidak berdosalah yang sanggup menebus manusia yang berdosa. Sehingga segala konsekuensi dosa manusia telah dibayar lunas melalui penderitaan, kematian, dan kuasa maut pun dikalahkan melalui kebangkitannya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan orang-orang yang telah ditebus dosanya ini? Nah, saudara, setiap orang yang percaya dan menerima karya pendamaian di dalam Yesus Kristus, maka kini Bapa Sorgawi memperhitungkan ketaatan Kristus itu yang sempurna diperhitungkan kepada kita. Sehingga di hadapan Allah kita diperhitungkan sebagai insan-insan yang telah menaati hukum Taurat dengan sempurna. Manusia lama kita turut disalibkan dan mati bersama Kristus, dan kini kita pun hidup bersama Kristus di dalam kebangkitannya menjadi manusia baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu dahsyatnya karya Tuhan di dalam mendamaikan manusia berdosa dengan Bapa Sorgawi. Sehingga melalui karya keselamatannya itu kita dibenarkan di hadapannya. Karena itu, saudara, tidak heran jika Paulus begitu antusias untuk membawa berita pendamaian ini kepada sebanyak mungkin orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, seperti katakan di dalam ayat yang ke-20, dalam nama Kristus kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, karena tidak ada cara lain. Ini adalah cara yang memungkinkan kamu bisa diselamatkan, didamaikan dengan Bapa Sorgawi. Hanya dengan jalan inilah kita beroleh jalan keselamatan yang sempurna. Jadi, saudara, jika kita ingin menjadi agen-agen rekonsiliasi, kita perlu memahami pesan rekonsiliasi yang telah dipercayakan kepada kita. Apakah pesan ini? Intinya adalah salib. Salib memperbarui kita dan membenarkan kita di hadapan Allah. Bagaimana? Pada peristiwa penyaliban itulah maka terjadi pertukaran yang luar biasa. Kristus menanggung segala dosa kita dan kita menerima seluruh kebenaran Kristus. Dan Paulus sangat menyadari bahwa Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Ini adalah berita yang teramat penting yang dipercayakan kepada gereja untuk disampaikan kepada dunia. Dua pertanyaan, sudahkah saudara mengalaminya? Dan maukah saudara berkomitmen untuk memahami pesan ini agar saudara siap untuk
meneruskannya kepada orang lain. Saudara, sangat indah di pasal berikutnya, mungkin minggu yang akan datang, Paulus mengutip Yesaya 49 ayat 8, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan gerakan misi dari SBTC, Southern Baptist Texas Convention. Who is your one? Kathleen juga pernah meneruskan materi dari Impact Conference di Adult Sunday School mengenai disciple making movement. Kemarin di Women Fellowship juga disampaikan kembali. Nah, hari ini kita diingatkan kembali kita semua, saudara, oleh Rasul Paulus mengenai panggilan kita sebagai agen rekonsiliasi. Maukah saudara dipakai Tuhan untuk menarik mereka kepada Kristus agar mereka melihat apa yang telah Dia lakukan bagi mereka di kayu salib. Saudara, coba ingat kembali, saudara, who is your one? Yang ingin saudara ajak untuk menerima berita pendamaian itu, saudara. Sebagai conclusion and application, saudara, yang pertama adalah bahwa Bapa Sorgawi telah berinisiatif untuk melakukan pelayanan pendamaian dengan mengutus Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, untuk menebus dosa manusia, yang berkorban sekali dan sempurna untuk seluruh umat manusia di segala tempat dan zaman. Yang kedua, saudara, inti berita pendamaian itu terpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang menerima serta percaya kepadanya mengalami penebusan. Segala pelanggaran dihapuskan, sehingga kita mengalami proses pembaharuan dan pembenaran di dalam Dia. Dampak dari karya pendamaian yang Yesus kerjakan dalam hidup kita seharusnya menjadikan kita manusia baru, di mana perubahan itu harus nyata di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara, ketika saudara hidup baru, maka saudara harus berani melupakan apa yang di belakang saudara dan membuka diri untuk diproses seperti taman yang perlu disiangi secara teratur. Maka hati dan pikiran kita perlu dirawat, mencabuti rumput liar berupa pertengkaran kecil dan kata-kata tajam, agar kasih dan kebaikan dan kepercayaan dapat bertumbuh. Jadi saudara, jika Anda menjalani rekonsiliasi dengan sesama, cobalah untuk melihat mereka melalui mata kasih terlebih dahulu. Maka saudara akan melihat apakah mereka telah diubah melalui kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Memang tidak mudah. Yesus tidak pernah mengatakan akan mudah, tetapi teguhkanlah hatimu, karena segala usahamu tidak akan sia-sia. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk menjadi agen-agen pelayanan rekonsiliasi ini, supaya mereka yang mendengar dan percaya juga dapat menerima karya keselamatan Yesus Kristus. Saudara, ketahuilah bahwa Injil tidak pernah usang. Injil menggerakkan kita setiap saat. Jadi tetaplah semangat, saudara, dan jangan kendor. Dan semoga kita semua dapat dipakai untuk membawa berita rekonsiliasi ini dengan baik dan membawa orang-orang hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Dan mereka semua dapat memanggil ya Aba, ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.